Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu dan selamat datang di channel YouTube MDC Magelang. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah, namun izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan beberapa kegiatan untuk sepekan ini. Doa pagi diadakan secara online dari hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 sampai dengan selesai. Dan doa malam diadakan secara online setiap hari pukul 8 sampai dengan selesai dengan ID Zoom di bawah ini. Kita tahu bahwa persembahan merupakan sebagian dari ibadah dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Maka marilah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening di bawah ini. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Tiba saatnya kita akan beribadah dan memuji Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mari kita sama-sama berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima sukacita surga. Pada pagi hari ini kita dipenuhi dengan sukacita daripada surga. Kita mau memuji-muji Tuhan. Terima sukacita surga.
apa? Bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Mari kita besarkan Dia. Maha kuasa. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya terbayang. Katakan, tiada bandingannya. Kekal kasih-Mu, setia menjagaku, dan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Allah yang perkasa, Allah yang mulia, Kau bertata selamanya Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama Dia depan Dia. Dia adalah Allah yang maha kuasa, maha mulia. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Haleluya. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Sampai selamanya. Doa yang berkat Tuhan. Sampai selamanya. Pujilah Engkau Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang mulia, selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita sungguh-sungguh mengundang hadirnya di tempat ini, mengundang di hati saudara dan saya. Biar pagi hari ini setiap kita boleh dipenuhi oleh Roh Kudus yang memulihkan, yang menyembuhkan. Haleluya, haleluya. Mari nyatakan kerinduanmu kepada Tuhan. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau hidup
mengubah hidupku. Haleluya. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall now. I need your anointing, now in your power.
pujian dan sembah kami yang kami naikkan pagi hari ini di hadapan Tuhan. Biarlah itu boleh menyukakan hatimu ya Tuhan. Kami memerlukan firman-Mu, kami memerlukan kebenaran-Mu dinyatakan Tuhan. Mari berbicara kepada setiap kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi setiap kami. Ajar kami untuk menghormati firman-Mu. Biar kami boleh mendengarkan sungguh-sungguh, menyimpan di dalam hati kami, melakukannya di dalam keseharian kami. Urapi kami Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berulang kali saya berkata bahwa salah satu hal yang paling kita perlukan dalam kehidupan kita adalah relasi yang akrab dengan Tuhan. Relasi yang diumpamakan dalam kitab Mazmur seperti hubungan antara pohon dengan sebatang sungai. Karena pohon itu ditanam di tepi aliran air, maka daunnya tidak akan layu dan ia menghasilkan buah pada musimnya. Itulah gambaran dari relasi kita dengan Tuhan. Relasi yang memungkinkan kita untuk hidup tetap segar di segala keadaan, termasuk di masa yang sukar. Itulah hidup yang berbahagia serta diberkati Tuhan dengan keberhasilan. Sebagaimana dengan semua relasi yang lain, relasi dengan Tuhan ini perlu dipelihara supaya tidak merosot dengan sendirinya. Oleh karena itu, di sepanjang bulan yang lewat, di dalam 5 ibadah secara berturut-turut, saya telah mengajak saudara untuk mempelajari 3 hal yang perlu kita lakukan untuk memelihara relasi dengan Tuhan tersebut. Ketiga hal itu adalah, yang pertama, perlunya untuk menyediakan waktu hening atau silence and solitude. Waktu yang berkualitas bersama Tuhan. Hal ini telah saya bahas di bulan yang lalu dalam 2 ibadah secara berturut-turut. Yaitu pada minggu pertama dan kedua. Hal kedua yang perlu kita lakukan adalah merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, di minggu yang ketiga bulan yang lalu, saya telah menjelaskan kepada saudara tentang pentingnya dan bagaimana caranya membaca Alkitab bukan seperti membaca surat kabar, namun bagaikan membaca surat cinta dari Tuhan. Artinya, kita tidak membacanya secara terburu-buru untuk sekedar memperoleh informasi. Namun dengan merenungkannya secara perlahan, sebagian demi sebagian dan berulang-ulang. Hal ketiga yaitu perlunya untuk membangun kehidupan doa yang membuat kita semakin akrab dengan Tuhan. Mengingat karena tidak semua doa dengan sendirinya membuat kita bertambah dekat dengan Tuhan. Hal tersebut telah saya bahas dalam 2 ibadah secara berturut-turut di minggu yang keempat dan kelima. Yaitu dengan mengajak saudara untuk mempelajari bagaimana berdoa secara tidak dangkal dan bukan sekadar sebagai komunikasi yang bersifat satu arah. Di antaranya yaitu dengan melakukan silent prayer. Mungkin ada di antara saudara yang berkata dalam hati, wah, mengapa mengikut Yesus kok jadi ribet seperti itu? Harus melakukan waktu hening, silent and solitude. Harus melakukan perenungan firman Tuhan, harus berdoa dengan tuntunan Alkitab dan silent prayer. Bukankah untuk masuk ke surga kita cukup percaya kepada Yesus saja dan tidak perlu melakukan ini dan itu? Benar, kita masuk ke dalam surga bukanlah karena perbuatan kita, tetapi karena anugerah Allah yang kita sambut dengan iman. Anugerah Allah dalam pengorbanan Yesus yang memperdamaikan dan memulihkan relasi kita dengan dirinya. Namun selanjutnya, sesudah diperdamaikan dengan Tuhan, kita wajib untuk memelihara relasi tersebut. Sehingga dengan demikian, kita akan mengalami kehidupan yang bugar dan berkemenangan di dunia ini. Jadi, silakan saudara memilihnya. Alternatif pertama, yaitu saudara nanti masuk surga. Tetapi dalam kehidupan yang sekarang ini, ketika menghadapi berbagai kesukaran, hidup saudara dalam keadaan yang babak belur. Dan nanti ketika tiba di penghujung kehidupan, dengan nafas yang kembang kempis serta tersengal-sengal, akhirnya saudara masuk ke dalam surga. Alternatif yang kedua, yaitu sama seperti alternatif pertama. Nanti saudara masuk ke dalam surga. Hanya saja bedanya,
Sementara berada di dunia ini, saudara berjalan dalam kehidupan yang bugar dan berkemenangan. Bugar karena saudara memiliki relasi yang akrab dengan Kristus. Berkemenangan karena bersama dengan Tuhan, saudara dapat mengatasi semua kesukaran yang menghadang. Sehingga dengan demikian, nama Tuhan Yesus dimuliakan melalui kehidupanmu. Silakan saudara pilih alternatif yang pertama atau yang kedua. Tentu orang yang bijak tidak akan memilih alternatif yang pertama. Walaupun untuk menjalani alternatif yang kedua, orang harus bersedia menaklukkan rasa enggan dalam dirinya untuk berjuang. Hal ini sama seperti orang yang tidak terbiasa untuk berolahraga secara teratur. Untuk mulai berolahraga, misalnya dengan berjalan atau berlari di pagi hari, ia harus menaklukkan rasa mapan dalam dirinya. Rasa mapan yang membuat ia enggan untuk bangkit dari tempat tidurnya di pagi hari. Seperti semua orang yang lain, ia memahami manfaat dari olahraga bagi kebugaran tubuhnya. Tetapi di pagi hari, ketika hendak berolahraga, entah mengapa, mendadak udara terasa dingin, seluruh tubuh terasa pegal, dan kasur tempat ia tidur terasa sangat empuk dan hangat, sehingga terasa sayang untuk ditinggalkan. Akibatnya ia berkata, sudahlah, besok saja baru aku akan berolahraga. Masalahnya, setiap hari hal yang sama terjadi. Akibatnya hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan tahun berganti tahun. Ia tidak kunjung berolahraga. Alhasil berbagai penyakit bersarang di tubuh yang bersangkutan. Hidup si hidup, tetapi ia tidak dapat menikmati kehidupan yang ia jalani karena kesehatan tubuhnya menjadi kendala. Namun kalau saja orang tersebut membulatkan tekad untuk mengatasi rasa enggan dalam dirinya, dan ia mengambil langkah, yaitu bangkit dari tempat tidurnya dan mulai berolahraga, barulah ia akan merasakan manfaatnya. Memang 5 menit pertama ia berolahraga, tubuhnya akan mengajak dirinya untuk segera beristirahat. Tubuh itu akan berkata, sudahlah cukup, besok disambung lagi. Tetapi kalau ia tidak menuruti bujukan dari tubuhnya itu dan terus berolahraga selama 30 menit, maka sudah itu ia akan merasakan manfaatnya. Di sepanjang hari tubuhnya akan terasa segar, kinerjanya akan meningkat, dan di malam hari kualitas tidurnya akan sangat baik. Tidaklah mengherankan apabila dalam suratnya kepada Timotius, yaitu dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7-8, Rasul Paulus membandingkan upaya untuk membangun kebugaran rohani sama seperti upaya dari orang yang berolahraga. Secara khusus ia mengaitkan upaya untuk membangun kebugaran rohani tersebut dengan tindakan untuk beribadah. Mari kita baca ayat tersebut. 1 Timotius pasal 4 ayat 7-8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Sebelum kita menelah ayat-ayat ini, perlu diketahui bahwa di dalam bahasa Yunani, kata ibadah yang digunakan, baik di ayat 7 maupun 8, adalah eusebia. Di dalam bahasa Inggris, kata ini diterjemahkan sebagai godliness, yang artinya yaitu kesalehan. Kesalehan yang antara lain diwujudkan dalam sikap menghormati dan menghargai Allah. Itu sebabnya dalam Alkitab bahasa Indonesia, kata eusebia tersebut diterjemahkan sebagai ibadah. Karena salah satu cara orang untuk mengungkapkan penghormatan dan penghargaannya kepada Tuhan adalah dengan melakukan ibadah kepadanya. Dengan kata lain, kata ibadah di kedua ayat tersebut bukan hanya dalam bentuk menyanyi untuk memuji Tuhan, merenungkan firman-Nya maupun berdoa, namun dalam artian yang luas,
termasuk di dalamnya yaitu perilaku kita sehari-hari yang menghormati dan menghargai Tuhan. Namun tentu saja kata itu juga mencakup ibadah dalam pengertian yang sederhana, yaitu mempersembahkan waktu untuk berjumpa dengan Tuhan melalui pujian, doa, dan merenungkan firman-Nya. Di dalam uraian firman Tuhan ini, saya mengajak saudara untuk memfokuskan diri pada pengertian ibadah dalam makna yang sederhana tersebut. Dengan melihat makna dari kata ibadah seperti itu, maka berdasarkan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, yaitu 1 Timotius pasal 4 ayat 7-8 yang telah kita baca tadi, kita dapat mengambil 3 pelajaran tentang seluk-beluk ibadah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ketiga pelajaran tersebut adalah yang pertama, bahwa ibadah akan menghasilkan kehidupan yang bugar. Saya ulang, yang pertama, ibadah akan menghasilkan kehidupan yang bugar. Itu sebabnya di ayat 8 Rasul Paulus menyandingkan ibadah dengan latihan badani, yaitu berolahraga. Apakah tujuan yang umum bagi kebanyakan orang di dalam berolahraga? Tentu untuk memperoleh tubuh yang bugar. Memang ada tujuan yang lain. Seperti misalnya untuk memperoleh gelar sebagai juara atau bahkan untuk memperoleh manfaat secara finansial. Karenanya terdapat para atlet profesional. Namun secara umum tujuan orang dalam berolahraga adalah untuk memperoleh kesehatan jasmani. Manfaat dari berolahraga ini juga disebutkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya tadi. Sehingga di ayat 8 ia menulis, latihan badani terbatas gunanya. Memang di sini Paulus berkata bahwa latihan badani atau berolahraga adalah berguna, hanya saja manfaatnya terbatas. Terbatas seperti yang ia jelaskan di kalimat berikutnya, yaitu hanya bermanfaat untuk hidup di masa sekarang. Perlu dicatat, walaupun hanya bermanfaat untuk hidup di masa sekarang, tetapi tubuh jasmani yang bugar tetaplah bermanfaat. Sebab apabila tubuh kita sakit-sakitan, tentu akanlah sukar bagi kita untuk hidup secara produktif. Bukan itu saja. Bila tubuh kita tidak sehat, maka kita tidak akan dapat menikmati kehidupan ini. Sebab kita akan mengalami banyak kendala untuk melakukan ini atau itu. Lebih jauh, di ayat 8 tersebut, Paulus menulis, tidak demikian halnya dengan ibadah. Ibadah tidak sekadar bermanfaat bagi hidup di masa kini. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Mengapa Paulus berkata seperti demikian? Sebab sesungguhnya melalui ibadah kita berjumpa dengan Tuhan. Kebenaran ini antara lain dapat kita lihat di dalam Mazmur pasal 22 ayat 4. Di situ ditulis seperti demikian. Mazmur pasal 22 ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kalimat bahwasanya Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umatnya ini menunjukkan bahwa melalui ibadah yang di ayat ini diistilahkan sebagai puji-pujian, umat Tuhan menyediakan platform bagi Allah untuk hadir dan berjumpa dengan mereka. Berarti melalui ibadah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan yang mengubahkan, menyegarkan, dan membaharui kehidupan kita. Sedangkan seperti yang telah saya utarakan berulang-ulang, perjumpaan atau relasi dengan Tuhan akan sangat menentukan kebugaran hidup kita. Hal itu Yesus jelaskan di dalam Yohanes pasal 15 dengan menggambarkan bahwa dirinya adalah pokok anggur yang benar dan kita, para pengikutnya, adalah ranting-ranting dari pokok tersebut. Ia berkata, jikalau ranting itu tinggal pada pokoknya, barulah ia akan berbuah banyak. Di luar relasi dengan sang pokok, ranting itu akan menjadi kering, dibuang dan dibakar orang. Singkat kata, kalau kita ingin kehidupan kita senantiasa di dalam keadaan yang bugar, produktif, serta bahagia, maka menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan melalui ibadah tidaklah dapat ditawar-tawar.
Peranan ibadah bagi kebugaran hidup ini dapat kita lihat dalam kehidupan dari orang yang secara terus-menerus mengabaikan ibadahnya kepada Tuhan. Saya belum pernah bertemu dengan orang yang secara terus-menerus meninggalkan ibadahnya kepada Tuhan dan kehidupan rohaninya tetap bugar, apalagi semakin sehat. Yang ada adalah orang tersebut kehidupan rohaninya menjadi porak-poranda. Seiring dengan hal itu, kehidupan rumah tangganya dan kebahagiaannya juga menjadi berantakan. Tidaklah mengherankan, dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 dinasihatkan agar kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tetapi justru kita harus semakin giat dalam melakukannya. Nasihat tersebut menunjukkan pentingnya ibadah bagi kehidupan kita. Penting karena seperti yang ditulis dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8 tadi. Yaitu membawa manfaat bagi hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Itulah hidup yang bugar dan berkemenangan di masa kini. Dan hidup berbahagia sampai kepada kehidupan yang akan datang. Selanjutnya, pelajaran yang kedua. Yaitu bahwa ibadah memerlukan sikap disiplin. Saya ulang, yang kedua. Bahwa ibadah memerlukan sikap disiplin. Karenanya di ayat 7 Paulus menulis, latihlah dirimu beribadah. Di dalam kata latihlah ini terkandung makna yaitu bersikaplah disiplin. Itu sebabnya dalam bahasa Inggris ayat tersebut diterjemahkan sebagai discipline yourself for the purpose of godliness. Disiplinkan dirimu sendiri untuk maksud kesalehan. Memang sikap disiplin seperti itulah yang harus ada di dalam diri para olahragawan. Tanpa sikap disiplin dalam berlatih, maka yang bersangkutan tidak akan pernah menjadi seorang juara. Sikap disiplin yang di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27 diutarakan oleh Rasul Paulus sebagai berikut. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Di ayat-ayat sebelumnya, Rasul Paulus menggambarkan perjuangan dirinya dalam pelayanan pemberitaan Injil. Bagaikan perjuangan seorang atlet lari dan seorang petinju. Ia berkata, seperti seorang olahragawan, ia harus melatih tubuhnya dan menguasainya seluruhnya. Atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai, but I discipline my body and give it under control. Tetapi aku mendisiplinkan tubuhku dan mengendalikannya. Artinya, kita tidak boleh membiarkan tubuh kita yang mendikte tindakan-tindakan kita. Justru sebaliknya, kita yang harus mendisiplinkan tubuh kita dan mengendalikannya. Kalau prinsip ini diterapkan dalam hal beribadah, maka ketika tubuh kita berkata, hari ini tidak usahlah beribadah, lain kali saja. Aku sedang merasa malas, toh masih ada hari yang lain. Di saat itu, kita harus berkata kepada tubuh kita sendiri, tidak, aku harus beribadah kepada Tuhan. Coba bayangkan, kalau seorang atlet membiarkan tubuhnya yang menentukan apakah hari itu ia akan berlatih olahraga atau tidak. Setiap kali ia akan berlatih, tubuhnya berkata, lain kali sajalah, aku sedang merasa malas, toh masih ada hari yang lain. Kira-kira apa jadinya dengan prestasi dari atlet tersebut? Berarti dalam beribadah, kita harus menaklukkan keinginan kita yang bertentangan dengan kehendak Allah. Itulah makna dari menjadi murid Yesus. Seperti yang diutarakan oleh Dietrich Bonhoeffer, seorang hamba Tuhan dari Jerman yang sangat terkenal dan yang namanya berulang kali pernah saya sebutkan dalam khotbah saya. Di dalam bukunya yang berjudul The Cost of Discipleship atau Harga dari Pemuritan, ia menulis sebagai berikut. When Christ calls a man, he bids him come and die. Ketika Kristus memanggil seseorang, ia mengundang yang bersangkutan untuk datang dan mati. Yang dimaksudkan oleh Bonhoeffer adalah bahwa dengan memanggil kita menjadi para muridnya, Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya dan menjadi pelaku dari kehendaknya. Untuk itu, kita perlu mengalami kematian terhadap semua kehendak kita yang bertentangan dengan kehendak Allah. Itulah harga dari menjadi seorang murid atau the cost of discipleship.
berkata tidak kepada kehendak diri sendiri, itu pula lah yang disebut sebagai mendisiplinkan diri. Sekarang, dapatkah saudara melihat kaitan antara kata disciple atau murid dengan kata disiplin? Memang, kerelaan untuk membayar harga atau sikap disiplin inilah yang perlu mewarnai kehidupan ibadah kita. Bukankah kerelaan untuk membayar harga ini yang mewarnai ibadah yang dilakukan oleh Daniel di dalam kitab Perjanjian Lama? Demi ibadahnya kepada Tuhan, Daniel rela dilemparkan ke dalam gua singa. Bukankah keberanian untuk membayar harga ini yang mewarnai ibadah dari gereja di Tiongkok pada masa pemerintahan komunis dengan keras menindas mereka? Di masa itu banyak pemimpin gereja yang ditangkap dan dipenjarakan. Namun tanpa gentar, para pengikut Kristus tetap beribadah secara sembunyi-sembunyi di rumah-rumah mereka. Alhasil, jumlah pengikut Kristus di Tiongkok terus berkembang. Saat ini, menurut data dari Operation World, jumlah pengikut Kristus di sana diperkirakan ada 105 juta orang. Hal ini tidak terlepas dari buah sikap disiplin, yaitu berani membayar harga dalam mengikut Yesus dan beribadah kepadanya. Apabila sekarang saudara meyakini pentingnya untuk melakukan ibadah dengan disiplin, utarakan keyakinan saudara tersebut pada kolom komen dari YouTube channel yang sedang saudara ikuti ini. Tulislah kalimat, dengan ibadah secara disiplin, aku membangun keakraban dengan Tuhan. Atau kalimat lain yang mengungkapkan keputusan saudara untuk rela membayar harga dalam melakukan ibadah. Sekarang, pelajaran yang ketiga, yaitu bahwa ibadah perlu dilakukan secara berkala dengan teratur. Saya ulang, yang ketiga, ibadah perlu dilakukan secara berkala dengan teratur. Itu sebabnya di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7-8 yang sudah kita baca tadi, Rasul Paulus menyandingkan ibadah dengan berlatih olahraga. Di situ ia menulis sebagai berikut, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Saudara tentu memahami bahwa latihan badani atau latihan olahraga harus dilakukan secara berkala dengan teratur. Tidak ada gunanya orang berolahraga hanya setahun sekali. Walaupun setiap kali ia melakukannya selama 10 jam secara terus menerus. Hal itu tidak akan mendatangkan kebugaran bagi tubuhnya. Demikian juga halnya dengan ibadah. Tidaklah cukup orang beribadah kepada Tuhan setahun 2 kali. Sekali pada hari Natal dan sekali lagi pada hari Paskah. Sesudah melakukannya, orang itu merasa lega dan berkata, lumayanlah walaupun hanya 2 kali setahun daripada tidak beribadah sama sekali. Ia merasa lega karena beranggapan sudah melaksanakan kewajibannya. Padahal ibadah seperti itu tidak berguna bagi kebugaran rohaninya dan tidak akan mendatangkan keakraban dengan Tuhan. Sebab sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, di dalam ibadah kita berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana 2 orang akan dapat menjadi akrab satu sama lain kalau mereka hanya berjumpa setahun 2 kali. Dan di antara kedua perjumpaan tersebut, mereka sama sekali tidak pernah berkomunikasi. Sama sekali tidak ada komunikasi. Baik melalui telepon, WhatsApp, video call, email, atau sarana komunikasi lainnya. Bahkan mengingat serta memikirkan satu dengan yang lain pun juga tidak. Jelas perjumpaan 2 kali setahun itu tidak akan cukup untuk membangun keakraban di antara mereka. Hal ini juga berlaku dalam hal perjumpaan kita dengan Tuhan melalui ibadah kepadanya. Kalau kita berharap bahwa kehidupan kita semakin bertambah akrab dengan Tuhan, maka tidak bisa tidak. Kita harus berjumpa dengan Dia secara berkala dengan teratur. Hal tersebut dapat kita lihat dalam kehidupan para tokoh dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Mereka melakukan ibadah secara berkala dengan teratur. Bukan setahun 2 kali, bukan sebulan sekali, bahkan bukan hanya seminggu sekali, namun setiap hari.
Di dalam perjanjian lama, diantaranya yaitu dalam kitab Mazmur, berulang kali disebut bahwa umat Tuhan dan pemazmur melakukan ibadah setiap hari. Baik di pagi hari, yaitu sebagaimana yang ditulis dalam Mazmur pasal 5 ayat 4 dan Mazmur pasal 92 ayat 3. Di petang hari, yaitu sebagaimana yang ditulis di dalam Mazmur pasal 141 ayat 2, maupun di malam hari, seperti yang ditulis di dalam Mazmur pasal 92 ayat 3. Bahkan di dalam Mazmur pasal 55 ayat 18 dicatat bahwa Daud mengangkat doanya kepada Tuhan 3 kali sehari, yaitu pada pagi hari, tengah hari, dan petang hari. Hal yang sama juga dilakukan oleh Daniel seperti yang dicatat di dalam Daniel pasal 6 ayat 11. Hal yang sama dapat kita lihat dalam perjanjian baru. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 ditulis bahwa Rasul Petrus dan Yohanes berdoa di bait Allah pada petang hari, yaitu pukul 3 petang. Sedangkan dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 9 dicatat Petrus berdoa pada siang hari, yaitu pada pukul 12 tengah hari. Apa yang mereka lakukan ini memang merupakan pola ibadah dari orang Yahudi yang berdoa 3 kali sehari. Ibadah yang pertama disebut sebagai Sakarit atau ibadah pagi. Sebagaimana doa yang dilakukan para murid di Yerusalem. Yaitu yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-2 dan 15. Ibadah yang kedua disebut sebagai Minhah atau ibadah siang. Yaitu yang ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 dan pasal 10 ayat 9 yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian Arfid atau Ma'arif, yaitu ibadah malam yang ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25. Berdoa di pagi hari dan pada malam hari itu pula lah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Hal ini antara lain dicatat di dalam Markus pasal 1 ayat 35, Matius pasal 14 ayat 23, dan Markus pasal 6 ayat 46. Bahkan Yesus sendiri mengajar para muridnya agar mereka berdoa tanpa jemu-jemu. Hal ini dicatat dalam Lukas pasal 18 ayat 1. Hal yang sama disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Kolose pasal 4 ayat 2 dan Efesus pasal 6 ayat 18. Beribadah 3 kali sehari ini pula lah yang dipraktikkan oleh gereja mula-mula. Yaitu gereja pada masa awal ia berdiri 2000 tahun yang lampau. Hal tersebut dapat dibaca di dalam Didache, kitab yang ditulis pada abad pertama. Didache merupakan kitab tertua yang mencatat tentang pola kehidupan para pengikut Kristus di masa itu. Di situ ditulis bahwa para pengikut Kristus melakukan ibadah harian dengan berdoa 3 kali sehari. Semua ini menjelaskan kepada kita bahwa ibadah kepada Tuhan haruslah dilakukan secara berkala dengan teratur. Berkala yang saya maksudkan di sini adalah setiap hari dan tak cukup seminggu sekali, apalagi setahun 2 kali. Mulai perjumpaan dengan Tuhan setiap hari dalam ibadah yang kita lakukan secara pribadi tersebut, kita membangun keakraban dengan Tuhan. Keakraban yang akan membawa kesegaran dalam kehidupan kita. Mungkin saudara bertanya, apakah yang saya maksudkan dengan ibadah setiap hari ini adalah sama dengan melakukan renungan harian seperti yang dilakukan oleh banyak orang? Bukan. Ibadah setiap hari atau ibadah harian bukanlah sekadar renungan harian atau yang acap kali disebut sebagai saat teduh. Apa bedanya? Orang melakukan saat teduh dengan maksud untuk memperoleh sesuatu. Karena itu, orang menggambarkan tujuan dari saat teduh sebagai recharging atau mengisi kembali kehidupan yang bersangkutan. Bagaikan mengisi ulang tenaga listrik dari sebuah baterai. Di dalam melakukan saat teduh, orang juga menaikkan permohonan-permohonan kepada Tuhan. Singkat kata, pusat perhatian dari saat teduh adalah apa yang akan saya peroleh dari Tuhan. Tetapi tidak demikian halnya dengan melakukan ibadah harian.
Walaupun memang dalam ibadah harian kehidupan kita akan disegarkan. Dan kita juga menaikkan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Namun fokus dari ibadah harian bukan apa yang akan kita peroleh dari Tuhan. Fokus dari ibadah harian adalah Tuhan itu sendiri. Melaluinya kita mengagungkan Tuhan. Mengambil waktu untuk berada bersama dengan Tuhan. Serta mendengar Dia berbicara kepada kita. Dan kita berbicara kepadanya. Berarti di dalam ibadah harian tercakup silence and solitude atau waktu hening. Memuji Tuhan, merenungkan firman-Nya, serta melakukan silent prayer. Itu sebabnya sebelum saya menguraikan firman Tuhan tentang pentingnya melakukan ibadah harian ini, di sepanjang bulan yang lalu, saya terlebih dulu menjelaskan tentang bagaimana melakukan silent and solitude, bagaimana merenungkan firman Tuhan, dan bagaimana berdoa dalam bentuk komunikasi yang bersifat dua arah, termasuk di dalamnya yaitu melakukan silent prayer. Sehingga dengan demikian, ibadah harian yang saudara lakukan akan membangun kesegaran dalam kehidupan Anda. Praktekkan semua itu dalam kehidupan saudara sehari-hari. Sebab apa yang telah saudara pelajari di sepanjang bulan yang lalu dan hari ini tidak akan ada gunanya kalau hanya untuk menambah pengetahuan saudara. Lakukanlah secara teratur dengan disiplin dan baru saudara akan memperoleh manfaatnya. Kalau saudara bertanya, bagaimana cara mempraktikkan semua itu? Sederhana saja. Lakukan ibadah harian dengan menggunakan buku ibadah harian yang telah saya tulis ini. Dengan menggunakan buku ini atau aplikasi ibadah harian, saudara akan dituntun untuk beribadah kepada Tuhan 3 kali setiap hari. Pagi, siang, dan petang. Rata-rata 5 menit di pagi hari, 5 menit di petang hari, serta 2 menit di siang hari. Artinya 12 menit setiap hari. 12 menit yang membuat saudara semakin dekat dengan Tuhan. 12 menit yang membuat saudara semakin akrab dengan Tuhan. 12 menit yang membuat hidup saudara semakin bugar. Praktikkanlah itu. Sebentar, kita akan bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus untuk mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib yang telah memulihkan relasi kita dengan Allah. Pemulihan relasi yang kita alami karena anugerahnya. Relasi yang perlu kita pelihara dengan sikap yang bertanggung jawab sebagai wujud dari ucapan syukur kita kepada kasih dan pengorbanan Kristus tersebut. Sebelumnya, saya mengajak saudara untuk terlebih dulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Dalam kasih Engkau rela mengorbankan dirimu sampai mati di kayu salib. Untuk memperdamaikan kami dengan Allah. Sehingga relasi kami dengan dirimu dipulihkan. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Karena semua itu kami alami karena kasih-Mu yang sangat besar. Yang tiada terbatas itu. Dan kami percaya kasih-Mu tetap sama untuk selama-lamanya. Dengan mengandalkan kasih-Mu, dengan percaya kepada kuasa-Mu, kami menatap hari esok tanpa gentar. Sebab kalau kami memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan dalam tuntunan-Mu, kami melihat setiap penghalang dan hadangan akan kami lewati bersama dengan Tuhan dalam kemenangan. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Karena Tuhan yang membuka jalan bagi kami. Dan tiada kuasa apapun yang sanggup menutupnya. Kalau Tuhan sudah bertindak, tiada yang mustahil bagi dirimu. Tuhan Yesus, dengan berharap dan bergantung pada dirimu, kami menyerahkan perjalanan hidup kami ke dalam tangan anugerah-Mu. Saya berdoa saat ini untuk setiap orang ya Tuhan, yang memanggil nama Tuhan Yesus, yang memohon tuntunan dan pertolongan-Mu. Ulurkan tangan-Mu yang limpah dengan kuasa itu. Ulurkan tangan-Mu yang tidak mengenal kemustahilan itu. Karena kami percaya mujizat-Mu tetap berlangsung sampai hari ini.
Kepadamu kami menyerahkan kehidupan dari semua orang yang menjerit memanggil namamu. Ulurkan tanganmu yang menyembuhkan. Ulurkan tanganmu yang memulihkan. Ulurkan tanganmu yang memberkati. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita untuk bisa ambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Alkitab mengajarkan kepada kita sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, kita diminta untuk menguji hati kita terlebih dahulu. Apakah kita layak atau tidak untuk mengambil perjamuan kudus? Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, syarat pertama bagi setiap kita yang mau ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah hati ini harus bebas dari yang namanya kepahitan dan kebencian. Masih ada waktu untuk kita berdamai terlebih dahulu, dan setelah itu kembali untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Syarat yang kedua, bagi yang mau ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah orang tersebut sudah bertobat atau sudah lahir baru. Jadi anak kecil dilarang, atau orang yang belum bertobat dilarang ambil bagian dalam perjamuan kudus. Syarat yang ketiga adalah orang tersebut harus membereskan dosa terlebih dahulu. Dan tidak ada dosa yang masih disimpan, yang belum dibereskan sebelum ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kalau masih ada dosa yang disimpan dan belum diakui, masih ada kesempatan datang kepada Yesus terlebih dahulu untuk meminta ampun. Sebab Alkitab katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ambil perjamuan kudus ini dengan sikap hati yang benar, supaya perjamuan kudus ini sungguh-sungguh mendatangkan berkat yang besar. Makna yang sesungguhnya saat kita ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah kita diminta untuk mengingat kematian Yesus di atas kayu salib 2020 tahun yang lalu. Tubuhnya hancur, darahnya tercurah. Dia lakukan karena dia mengasihi saudara dan saya. Mengapa dia harus mati di kayu salib? Karena tidak ada cara lain. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan saudara dan saya adalah Yesus harus mati di atas kayu salib. Mari kita ambil roti yang sudah dibagikan oleh setiap ketua kesan dan mengangkatnya tinggi-tinggi sambil mengingat peristiwa 2020 tahun yang lalu. Roti ini melambangkan tubuh Yesus yang terpecah-pecah di atas kayu salib. Tubuhnya hancur, lambungnya ditikam, dan kepalanya dimahkotai duri. Kenapa dia mau melakukan hal ini? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur ini yang melambangkan darah Yesus. Dia dicambuk. Dan setiap kali dicambuk ada daging yang tercabik. Darahnya tercurah. Darah yang sanggup menyucikan. Darah yang sanggup mengampuni setiap dosa pelanggaran.
Bahkan darahnya sanggup menyembuhkan. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata-kata yang terakhir yang Yesus ucapkan di atas kayu salib adalah sudah selesai. It is finished. It is complete. Artinya segala pergumulan saudara dan saya sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Termasuk dosa, kutuk, sakit penyakit. Sudah Yesus sembuhkan di atas kayu salib. Oleh sebab itu mari kita bersyukur. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kalau kami boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus. Terlebih daripada itu, kami boleh mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib 2021 tahun yang lalu. Kami bersyukur untuk darah yang tercurah. Kami bersyukur untuk tubuh yang hancur. Karena kami tahu darah yang tercurah sanggup menyucikan kami, sanggup membenarkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan di atas kayu salib, Engkau sudah selesaikan segala pergumulan kami. Dan tidak ada satupun yang terlewatkan. It's complete, it's finished. Semuanya sudah terselesaikan. Dan dengan iman kami raih pagi hari ini setiap janji-janji firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa secara khusus pagi hari ini untuk saudara-saudara kami, mungkin yang sedang sakit di rumah sakit, atau sedang berbaring di rumah karena sakit. Hamba berdoa, Tuhan nyatakan kuasa bilur-bilur-Mu untuk menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Atau mungkin ada jemaat yang sedang bergumul dengan pekerjaannya, atau bergumul dengan keuangan di masa-masa sulit pandemi seperti ini. Hamba berdoa, Tuhan, Engkau sudah selesaikan sesungguhnya segala pergumulan mereka di atas kayu salib. Dan biarlah mereka boleh menikmati janji firman Tuhan. Sebab janji-Mu tidak dibatasi oleh pandemi. Janji-Mu tidak bisa dihalangi oleh pandemi. Dan biarlah justru di masa pandemi ini kami boleh menikmati janji-janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih, berkati setiap yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Australia, yang ada di luar negeri sekalipun. Kiranya berkat, anugerah, kemurahan dan kebajikan daripada Bapa di surga, kasih daripada Tuhan Yesus dalam persekutuan Allah Roh Kudus turun atas mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengangkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat. Saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, dan penghiburan Allah Roh Kudus mulai pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali, menjemput saudara dan saya menjadi jemaat yang tidak bercacat celah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.